Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya harap Anda masih dalam keadaan sehat dan tentunya tetap senantiasa semangat untuk belajar. Anda sekalian, hari ini kita lanjutkan proses belajarnya. Kita sampai pada fungsi naik dan fungsi turun. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai stasioner. Jadi ada nilai stasioner, titik stasioner, baik itu maksimum atau minimum. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Syarat untuk fungsi naik, jadi fungsi dikatakan fungsi naik, syaratnya adalah f aksen x-nya lebih dari 0, atau dengan kata lain, turunan pertamanya harus lebih dari 0. Sedangkan untuk fungsi turun, syaratnya adalah f aksen x atau turunan pertamanya harus kurang dari 0. Oke, langsung saja ke contoh berikutnya. Tentukan nilai x agar fungsi berikut menjadi fungsi naik atau turun. Ya, untuk fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Langkah pertama adalah kita identifikasi grafiknya apakah bisa disederhanakan atau tidak. Kalau sudah tidak, berarti langsung kita tentukan. Untuk menjadi fungsi naik, maka syaratnya adalah f aksen x-nya adalah lebih dari 0. Berarti turunan pertamanya lebih dari 0, sehingga menjadi bentuk turunannya, turunan x kuadrat adalah 2x, turunan min 3x berarti min 3, turunannya 2 adalah 0 lebih dari 0, sehingga 2x lebih dari 3, sehingga x lebih dari 3/2. Nah, ini sudah terpenuhi, sehingga untuk dia menjadi fungsi naik, maka saat x-nya lebih dari 3/2. Demikian sebaliknya untuk fungsi turun. Fungsi turun syaratnya adalah sama, berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti 2x min 3 kurang dari 0, 2x kurang dari 3, x kurang dari 3/2. Nah, ini menjadi fungsi turun saat x-nya kurang dari 3/2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua dengan perintah yang sama. Tentukan nilai x agar fungsi nomor 2 tadi itu menjadi fungsi naik atau fungsi turun. Ini kelihatan lebih kompleks karena nomor 2 itu merupakan fungsi pangkat 2, sedangkan contoh berikut ini itu adalah pangkat 3 untuk x pangkat 3-nya. Nah, oleh karena itu cara prinsipnya penyelesaiannya tetap sama ya. Jadi untuk menjadi fungsi naik syaratnya f aksen x-nya harus lebih dari 0. Berarti kita perhatikan f aksen x-nya, berarti x pangkat 3 berarti 3x pangkat 2, 3x kuadrat turunannya min 3 kali 2 berarti 6x, turunannya min 9x min 9, turunannya plus 5, 0 lebih dari 0. Lalu kemudian kita lihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. 3x kuadrat min 6x min 9 berarti bisa ya. Berarti menjadi x pangkat 2 min 2x min 3 lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan karena bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat. Kita faktorkan menjadi bentuk x. Cari bilangan yang dikalikan hasilnya min 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Maka bilangan itu tidak lain adalah min 3 dan plus 1. Kita lanjutkan menjadi x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Lalu kemudian kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan ya. Kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan karena ada 2 titik, berarti yang kecil kita taruh kiri, min 1 dan 3. Lalu pembuat nolnya bagaimana? Menentukan pembuat nolnya, kita ngambil satu titik sembarang, misalnya ambil titik 0, berarti di sini angka 0 ya.
0 kita substitusikan ke sini, berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 kurangi 3. Berarti di sini min 3 ya. Sedangkan di sebelah kanannya berarti plus, di sininya juga plus. Nah, lalu kemudian kesimpulannya adalah yang kita teliti atau yang kita ambil itu adalah bilangan itu harus lebih dari 0. Anda perhatikan, kalau bilangan yang lebih dari 0 itu mesti positif. Berarti positif yang kita ambil. Berarti min 1 ke kiri dan juga 3 ke kanan. Kesimpulannya bagaimana untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya adalah berarti X itu kurang dari min 1 atau X-nya lebih besar daripada 3. Nah, saat di sini itu fungsi menjadi fungsi naik. Itu untuk menentukan solusi dari fungsi naiknya. Sedangkan fungsi turunnya berarti sebaliknya tentunya. Berarti antara min 3 dengan antara min 1 dengan 3. Jadi sebenarnya prosesnya sama. Untuk menentukan fungsi turun itu berarti syaratnya f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, ke bawah ini berarti mesti sama. Langsung lanjut saya ke grafiknya ya. Saya nyatakan berarti min 1 dan 3 di sini min plus plus. Nah, untuk yang kita ambil adalah bilangan yang kurang dari 0. Kalau bilangan kurang dari 0 itu berarti negatif. Berarti yang negatif ini yang kita maksudkan untuk kita jadikan sebagai daerah penyelesaiannya. Sehingga bagaimana cara untuk menuliskannya adalah X itu terletak antara min 1 sama 3. Berarti paling kecil min 1, paling besar 3, X-nya berada di tengah. Ya, tandanya kurang dari semua. Nah, ini caranya untuk menentukan nilai pertidaksamaan dari sebuah garis bilangan. Ya. Kira-kira masih ada pertanyaan, saya yakin, tetapi alangkah baiknya jika Anda pelajari lagi di materi yang ada. Karena video ini hanya membantu saja secara singkat, tapi lebih jelasnya nanti silakan buka di materi yang saya berikan. Bila ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan sampaikan. Oke, Anda sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke saya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.